Coba deh bayangin, ada sebuah pulau super kecil yang mungkin kalau kita lihat di peta dunia sekarang, nyaris nggak kelihatan. Tapi pulau ini dulu pernah jadi penguasa jalur perdagangan paling kaya di planet ini. Keren banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah kerajaan Haruku yang sering dilupakan, dan kita lihat gimana caranya mereka jadi raksasa di dunia rempah-rempah. Ini tuh bukan cuma pertanyaan sejarah biasa loh. Ini tuh kayak teka-teki. Gimana ceritanya sebuah titik kecil di peta bisa ya istilahnya ngakalin dan ngendaliin jalur perdagangan yang diperbutin sama kerajaan-kerajaan raksasa? Jawabannya itu cuma satu kata. Strategi. Bukan kekuatan. Yuk kita bedah bareng-barang rahasianya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pusat kekuatan rempah yang terlupakan. Jadi gini, kekuatan strategis Haruku itu akarnya udah ada dari jauh-jauh hari di abad ke-15. Saat itu mereka udah jadi pusat perdagangan rempah yang penting banget di Maluku Utara. Nah, ini dia nih, inti dari kehebatan Haruko. Intinya, ukuran itu bukan segalanya. Walaupun kecil, peran mereka di jaringan dagang dan politik regional itu gede banget. Ini bukti nyata kalau dalam sejarah, otak itu seringkali ngalahin otot. Oke, bagian kedua, rahasia di balik lokasinya. Kunci kekuatan pertama Haruku itu ada di sesuatu yang kedengarannya simpel banget, tapi ternyata super penting. Posisi mereka di peta. Posisinya itu jenius banget sumpah. Mereka ada persis di antara Selat Ceram dan Laut Banda. Artinya apa? Haruku itu jadi kayak gerbang tol alami. Semua kapal yang bawa cengki dan pala dari utara, mau nggak mau harus lewat perairan mereka. Jadilah Haruku ini kayak satpamnya jalur perdagangan terkaya di dunia pada masa itu. Sistemnya itu bisa kita bayangin kayak corong raksasa. Gini kerjanya, rempah-rempah dari pulau-pulau sekitar dikumpulin dulu. Terus, semuanya wajib transit di Haruku buat dikoordinasiin. Nah, dari Haruku, baru deh rempah-rempah ini disebar ke pelabuhan-pelabuhan besar kayak Ternate dan Ambon. Cara ini bikin mereka jadi pihak yang nggak bisa dilewatin. Penting banget di rantai pasok rempah. Kita masuk bagian 3, diplomasi sebagai senjata paling tajam. Oke, lokasi strategis emang penting banget. Tapi, itu baru setengah dari cerita. Senjata mereka yang paling ampuh itu ternyata bukan pedang atau tombak, tapi kecerdikan politik dan diplomasi. Coba bayangin bedanya. Di saat kerajaan-kerajaan besar lain sibuk hancur-hancuran pakai armada perang, Haruku malah sibuk bangun jembatan. Kekuatan mereka itu bukan dari seberapa banyak kapal perangnya, tapi dari aliansi dan kesepakatan dagang yang pinter. Mereka lebih milih jabat tangan daripada adu senjata. Ini semua tentu aja berkat pemimpin-pemimpin yang visioner. Contohnya nih, ada sosok kaya Raja Boki Haruku di abad ke-16. Wah, dia ini maestro diplomasi. Jago banget menyeimbangkan hubungan sama raksasa-raksasa kayak Ternate dan Tidore. Dia bisa bikin semua pihak merasa untung, tapi kendalinya tetap di tangan Haruku. Jadi, kalau kita rangkum, inilah formula suksesnya Haruku. Diplomasi yang lihai, perdagangan yang cerdas, dan pertahanan yang solid. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini tuh bukan permainan para elit aja. Semua orang, dari bangsawan sampai rakyat biasa, itu dilibatin dalam pengambilan keputusan. Inilah yang bikin kerajaan mereka stabil banget dari dalam. Lanjut ke bagian 4, budaya sebagai benteng pertahanan. Nah, ini dia, pilar kekuatan Haruku yang lain yang sering banget dilupakan. Kekuatan mereka itu ternyata bukan cuma soal lokasi atau politik, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, identitas dan budaya mereka sendiri. Fondasi dari semua ini adalah apa yang kita kenal sebagai hukum adat. Dan ini bukan sekedar buku aturan ya, ini tuh lebih kayak detak jantung masyarakat Haruku. Hukum adat inilah yang ngatur cara mereka hidup, berdagang, sampai berinteraksi satu sama lain. Hasilnya, fondasi sosial yang kuat dan terorganisir banget. Identitas yang kuat ini akhirnya jadi perisai mereka. Jadi pas pedagang-pedagang Eropa datang dengan kapal-kapal gede mereka, Haruku sama sekali nggak gentar. Mereka bernegosiasi bukan sebagai bawahan, tapi sebagai tuan rumah yang punya aturan main sendiri. Nah, ini yang bikin posisi tawar mereka jadi kuat banget. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, warisan abadi Haruku. Setelah kita lihat semua kehebatan tadi, pertanyaannya sekarang, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kerajaan kecil yang super hebat ini? Yuk kita lihat warisannya. Pelajaran dari mereka ini relevan banget loh, bahkan buat dunia kita sekarang. Pertama, pemimpin yang cerdas itu jauh lebih penting daripada wilayah yang luas. Kedua, aliansi yang strategis itu bisa menciptakan stabilitas dan kekuatan.
Dan yang terpenting, pengaruh yang sejati itu didapat dari strategi dan kecerdasan, bukan cuma dari paksaan atau kekuatan. Meskipun kerajaan Haruko sekarang mungkin cuma bisa kita temukan di buku-buku sejarah, tapi semangatnya itu masih hidup. Strategi aliansi mereka, kecerdasan diplomasinya, kelihayan dagangnya, itu semua masih bisa kita rasakan jejaknya dalam budaya masyarakat Maruku sampai hari ini. Jejak mereka itu nggak pernah benar-benar hilang. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia modern sekarang yang didominasi oleh raksasa, entah itu negara besar atau perusahaan multinasional, kisah Haruko ini jadi pengingat yang kuat banget. Pengingat bahwa kecerdikan, diplomasi, dan identitas yang kokoh bisa jadi senjata kita yang paling ampuh. Jadi menurut Anda, apa sih pelajaran paling berharga dari kearifan Haruko yang bisa kita terapkan hari ini?